Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dalam web programming kedua yang akan kita pelajari diantaranya adalah tata cara penginstalan CodeNectar dan beberapa latihan yang akan menampilkan script-script di dalam CI. Untuk di slide yang telah disediakan sama seperti yang ada di dalam modul, bisa kalian lihat di antara keduanya. Untuk di pertemuan kedua ini, jika kalian tidak memiliki CodeNectar CI, bisa kalian mendownload di link yang sudah disediakan. Ketika kalian sudah mendownloadnya, nanti tinggal kalian letakkan di dalam htdocs. Kalau misalkan di dalam CodeNectar, kita selalu mengenal yang namanya model, view, control, ataupun MVC. Ketiga item ini akan selalu berhubungan antara model, view, dan controller. Lebih jelasnya nanti ketika kita sudah menulis suatu scriptnya di dalam CI-nya. Untuk di framework CI adalah perpaduan yang sedemikian rupa dibuat menjadi suatu kerangka kerja yang bisa memudahkan ataupun mempercepat proses pengembangan aplikasi. Jadi banyak berbagai macam framework yang disediakan. Salah satunya CI. Kenapa CI? Karena untuk di kurikulum semester sekarang kita mempelajarinya dengan menggunakan CI. Untuk contoh-contoh framework yang disediakan di web itu banyak. Salah satunya ada CodeNectar, ADY, ada Swing Framework, Zen Framework, Laravel, dan masih banyak framework di dunia web. Yang kita pelajari di web programming 2 ini adalah menggunakan CodeNectar. Untuk di CodeNectar di CI ataupun yang biasanya kita sebut CodeNectar CI itu mengimplementasikan pola desainnya yang tadi ya, model, view, dan controller. Ketiga item sini saling berkaitan. Ini adalah salah satu ataupun diantara yang perlu kita misalkan kita menginstal XAMPP sudah servernya, kita bisa menggunakan text editornya, bisa Sublime, Notepad, ataupun Notepad++, ataupun Atom, dan lain sebagainya, terserah. Dan CodeNectar jangan lupa di-download, dan web browsernya bisa menggunakan Mozilla, Google Chrome, ataupun lain sebagainya. Untuk penginstalan di CodeNectar, nanti ketika kalian sudah mendownload, pilih salah satu di antara CodeNectar yang sudah stabil, bisa 3.16 ataupun di atasnya, tergantung dari spesifikasi penulisan script PHP yang kita gunakan. Baik, untuk langkah selanjutnya, bagaimana untuk menggunakan CodeNectar yang tadi sudah saya sebutkan di dalam CodeNectar ataupun CI. Terdapat 3 folder utama, yaitu aplikasi, sistem, user, get. Nanti ini kita lihat di mana, di CI yang telah kita download. Di antara ketiga folder ini itu saling berkaitan dari satu dengan yang lainnya. Contohnya untuk aplikasi. Application itu kegunaannya untuk mendevelop suatu aplikasi. Kalau misalkan sistem, biasanya berfungsi untuk kumpulan fungsi-fungsi di dalam CodeNectar ya. Yang terakhir adalah userget. Userget itu buku panduan yang didokumentasikan dari CI-nya. Misalkan ada
script-script yang kurang paham, kita bisa melihat di user guide. Selanjutnya untuk di CI, langkah pertama itu kita arahkan ke aplikasi /config. Semua itu berawal dari root. Nah, di dalam root ini nanti terdapat yang namanya default controller. Jadi ketika saya sudah kita download, kita letakkan di dalam htdocs, terus kita tampilkan misalkan localhost / nama foldernya, nanti akan ke default controllernya ke root.php. Lanjut, kita lebih pemahaman, kita langsung saja ke mana? Ke Sublime. Kita buka Sublime yang telah kalian install, ataupun text editor yang lain itu tidak apa-apa. Contoh, di dalam Sublime seperti ini. Contohnya seperti ini untuk penggunaan Sublime. Kita arahkan file, kita buka open folder. Kita cari CI yang ataupun coordinator yang telah kita download dan kita letakkan di dalam htdocs. Contohnya saya taruh di C, exampp, htdocs. Nah, ini adalah CI yang telah saya download. Contohnya, kalau sudah, ini boleh kalian rename dengan nama pustaka booking ataupun pustaka strip booking, terserah kalian. Untuk yang ada di sini ini belum saya rubah ya. Nanti untuk perubahannya kita samakan semua pustaka booking. Kita buka. Baik, ketika sudah dibuka seperti ini, bisa dilihat bersama-sama penampilan CI yang telah kita download dan kita letakkan di dalam htdocs. Terdapat yang namanya 3 folder aplikasi, sistem, dan user guide yang tadi yang telah saya berikan paparan di sebelumnya. Aplikasi, kita arahkan pertama adalah config. Kita arahkan ke root. Nah, ketika aplikasi CI ini kita jalankan, dia akan membaca default controllernya adalah welcome. Nah, contoh, ketika kita ingin menjalankan di mana di media browser, contoh seperti ini ya, kita jalankan misalkan localhost dan kita arahkan ke nama folder yang tadi telah kita letakkan di dalam htdocs coordinator 3.1.6. Ketika kita enter, maka ini akan menampilkan welcome to coordinator ataupun welcome to CI. Kalau misalkan seperti ini sudah sukses untuk penginstalan ataupun penggunaan dalam CI. Tinggal kita custom sedemikian rupa hingga menjadi suatu web yang dinamis dan web yang sangat menarik ya. Untuk menampilkan coordinator ataupun ini kan indeksnya, rootnya, ini terdapat di dalam, kita arahkan ke aplikasi config. Di sini ada root. Nah, di sini default controllernya adalah welcome. Nah, kita buka di controllernya, kita cari controller welcome. Nah, di sini ada ya welcome. Nah, seperti ini. Public function index this load view welcome message. Dia akan meng-load dan menampilkan halaman welcome message. Nah, scriptnya ada di mana? Scriptnya itu terdapat di view. Kita arahkan ke view di sini. View kita arahkan ke welcome
Medsos. Nah, ini adalah script yang terdapat di dalam browser yang telah kita arahkan yang tadi, yang ini ya. Nah, ini. Scriptnya ada the view. Scriptnya itu seperti ini. Jadi, ini saling berkaitan ya. Ada controller, ada model, dan ada view. Ingat, controller, model, dan view. Ini saling berkaitan nanti. Baik, untuk materi hari ini, hanya perkenalan di dalam bahasa CI. Yang saya sarankan, pahami untuk penggunaan bahasa CI, MVC ya, model, view, dan controller yang ada di dalam CI. Kalian pahami, nanti di pertemuan ke depan kita praktekkan bareng-bareng untuk latihannya. Mudah-mudahan dengan presentasi yang saya berikan bisa menambah wawasan dan menambah ilmu. Jika ada kekurangan bisa dikonsultasikan secara grup ataupun melalui Japri di WhatsApp. Nanti untuk di contoh 1 tinggal kalian kerjakan sesuai dengan arahan yang ada di modul. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.